Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah merancang besaran efisiensi anggaran yang akan dilaporkan kepada Gubernur Riau. Rencana efisiensi ini mencakup pengurangan belanja di sektor perjalanan dinas, makan minum, dan kegiatan yang tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja pelayanan publik. Pada 22 Januari lalu, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Adapun efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 tersebut sebesar Rp306.995.177.420.000, di mana sebesar Rp50.595.177.420.000 merupakan transfer ke daerah. Dalam instruksi Presiden tersebut kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diminta untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau fokus group discussion. Selain itu, Kepala Daerah juga diminta untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, serta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Kepala Daerah juga diminta untuk lebih selektif dalam memberikan hibah dan melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah. Setelah resmi dilantik pada Senin pagi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Taufik Oha yang juga merupakan bagian dari tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyusun dan akan melaporkan kepada Gubernur terkait besaran-besaran efisiensi yang akan dilakukan, mencakup perjalanan dinas, makan minum, pemanfaatan sewa gedung, seminar atau forum group discussion, dan aspek lainnya. M. Taufik menambahkan bahwa pihaknya juga akan mensosialisasikan kepada tiap organisasi perangkat daerah untuk menentukan besaran-besaran efisiensi sesuai yang ditetapkan. Selain itu, M. Taufik Oha juga menyampaikan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran ini sampai saat ini dipastikan tidak akan menyentuh ke pengurangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Turunan dari Impres Kemenka itu, Kemenka 29, dan juga terusan dari Impres memang sudah ada angka-angka efisiensi. Contoh yang sudah langka itu adalah perjalanan dinas yang 50%. Nah, selanjutnya kami juga sudah menyusun dan rapat kemarin dan akan kami lapor ke Pak Gubernur terkait besaran-besaran efisiensi lain. Contoh misalnya makan minum, pemanfaatan sewa gedung, rapat-rapat, FGD, ATK, ya, dan lain-lain. Itu sudah ada angka-angkanya. Mungkin dalam waktu dekat akan segera kita sosialisasikan ke OPD untuk menentukan besaran-besaran sesuai yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, memang yang dirapatkan oleh kita di APD kemarin terkait besaran-besaran angka efisiensi itu akan kami sosialisasikan. Namun sudah kami rapatkan, ya, harus ada dirapatkan, kami laporkan ke Pak Gubernur. Terkait TPP gimana, Pak? TPP itu kan sudah untuk sekarang dibayarkan setelah bekerja, ya. Kalau Januari berarti dibayarkan di bulan Februari, kalau Februari dibayar ke bulan Maret. Nah, TPP untuk kita itu sudah angsur-angsur dibayarkan hampir 80% mungkin untuk Januari. Nah, untuk yang Februari ini sedang melihat kemampuan keuangan. Ya, jujur saja memang kondisi keuangan kita melihat skala prioritas yang mana kita dulukan dulu. Contoh misalnya rekening listrik, ya, OPD yang harus kita kedepankan terlebih dahulu, dan lain-lain. Ya, ke arah situ tidak ada. Karena itu tentu sudah ranah kebijakan dan merupakan pemerintah lah, daerah yang nanti kita akan lihat solusi. Sampai saat ini tidak ada. Kebijakan efisiensi anggaran ini didukung penuh oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Ia mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai sudah seharusnya diterapkan sejak lama. Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa pengurangan anggaran akan difokuskan pada hal-hal yang tidak mendesak, seperti penelitian yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, anggaran perjalanan dinas yang masih tinggi juga akan dikurangi, mengingat sistem digitalisasi telah diterapkan untuk mendukung efisiensi kerja. Ya, saya menyambut baik tentang efisiensi. Kita memang harus dari dulu sebenarnya efisiensi.
nggak boleh tidak efisien. Ini uang rakyat, ya kan, harus memang kita efisien. Nah, kita efisiennya itu bagaimana caranya? Tentu mengurangi hal-hal yang tidak urgent. Apa saja yang tidak urgent? Penelitian yang selama ini tiap tahun ada penelitian, tapi dia tidak punya nilai yang sangat berimpact kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, ya kan, mengentaskan kemiskinan. Tentu kita evaluasi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas yang kan sehari ini perjalanan dinas itu seharusnya sudah minim. Karena apa? Sudah digitalisasi dan sudah digitalisasi. Kalau digital kan kita nggak perlu lagi yang namanya perjalanan dinas. Ya, karena informasi sudah sangat banyak. Ya, oleh karena itu tidak boleh digitalisasi lalu perjalanan dinasnya masih banyak. Ya kan, itu tak ada korelasi sebenarnya. Kita menggemborkan digitalisasi, tetapi ternyata perjalanan dinas masih banyak. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, meningkatkan fokus pada program-program yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Adi Danila Rozana dan Randi Saputra melaporkan.